إلى مؤلف صاحب الكتاب الشيخ محمد نواوي ابن عمر الجوي الكرامة نفعنا الله به وبعلومه وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وآله ومشايخه ومشايخنا ورسولنا ولبطون العلم والحكمة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi wajibatis sujudi. Ini pasal menjelaskan tentang hal-hal yang wajib dalam sujud. Wa huwa lughatan at-tama at-taqam. Sujud artinya itu at-taqamun. Maknanya ad-danu, merendahkan diri. Jadi ketika kita sujud di hadapan Allah itu maknanya kita merendahkan diri. Wal main, ya, condong, menyondongkan. Syurutus sujudi sab'atun bal aktsar. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Bal aktsar, bahkan bisa lebih banyak kalau didetailin gitu ya, bisa jadi. Ahaduha, salah satu dari 7, ayas juda ala sab'ati a'dha'a, bahwa sujudnya seseorang itu di atas 7 anggota tubuh. Kalau sujud ada 7 anggota tubuh yang mesti nempel. Kamar ruwiya an Ibnu Abbasin annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan hadis dari riwayat Ibnu Abbas bahwa menceritakan Nabi pernah bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zamin, aku diperintahkan sujud itu dengan 7 tulang. Minal jabhati, yang pertama dahi, artinya tulang dahi itu harus nempel. Wal yadain, kedua tangan, telapak tangan. Warukbatain, 2 lutut, ya. Wa atrafil qadamain, dan ujung jemari kedua kaki, 7 jumlahnya. Wa alla aku fasyara wasyara, dan tidaklah aku menutupinya, ya, dari 7 anggota tubuh itu, asyara dengan pakaian, wasyara atau rambut. Jadi nggak boleh rambutnya ke depan sehingga menutupi dahinya, atau pakaiannya yang sampai menutupinya. Rahu Syaikhani, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wataniha, syarat yang kedua, antakuna jabhatuhu maksyufatan, bahwa dahinya itu terbuka. Illa li uzrin, kecuali karena uzur, karena berhalangan,
Kasujudi sya'rin nabitin fiha, seperti adanya rambut yang tumbuh di dahi. Pernah lihat nggak orang dahinya ada rambutnya? Kalau dia mesti nggak boleh menutupi rambut, ya nggak mungkin, emang tumbuhnya di dahi. Nah, buat dia boleh. Tapi seperti kita yang dahinya tidak ada rambut, nggak boleh rambut yang ke atas nutup dahi. Ya, jadi yang boleh itu adalah diwujud di sya'rin nabitin fiha. Wa asobatin, asobah, perban. Kalau luka itu apa? Tensoplas. Apalagi itu namanya itu ya, gift ya. Liwajin, karena adanya sakit. Hai susyakko nazmuha, sekiranya masyakkat melepaskannya. Ada orang dioperasi sini ya, dioperasi, kalau mau sujud lepas dulu, ntar udah rapi baru tutup lagi, kan nggak mungkin. Nah, dia boleh karena masyakkat ya, syakko nazmuha ya, berat melepaskannya, masyakkatan syadidatan ya, dengan masyakkat yang luar biasa ya, karena sakit. Wala yu'idani wat'uha ala tuhrim, dan tidaklah mengulang ya pada orang yang tumbuh rambut dan yang ada asobatnya itu tadi ya, ala tuhrim, dalam keadaan suci. Jadi kalau dia makainya dalam keadaan suci itu, maka boleh, tidak mengapa tidak dilepas. Jadi yang bagus kalau luka pada anggota wudhu, anggota wudhu itu kaki sampai mata kaki, tangan sampai siku, ya, muka. Kalau ada luka, wudhu aja dulu, wudhu kemudian tempel. Maka nanti ketika berwudhu nggak usah dilepas. Ketika sholat nggak usah dilepas. Ya, jadi wala yu'idani wat'uha ala tukhrij walam yakun tahtahan najisun ghairu ma'fuwin anhu, dan tidak ada pada asobah itu tadi najis yang tidak dimaaf. Nggak boleh. Kalau najis yang dimaaf itu darah sedikit, nanah sedikit, itu namanya ma'fuun anhu. Ya, seperti nyamuk kalau dipukul ada darahnya itu, nah itu termasuk ma'fuun anhu. Dia lagi sholat gatal tepok gitu, ternyata ada darahnya, darah dia atau darah orang lain, maka walaupun darah itu najis, dia termasuk najis yang dimaaf. Wa illa a'ada, apabila tidak demikian itu, artinya bukan najis yang dimaaf, a'ada, wajib diulang. Ya, jadi kalau dalam jabhah asobah ya, perban itu nggak boleh ada yang najis. Wasuk ya, wasuk batun futihat fiha fil insidadil khalqi, dan lubang yang terbuka pada anggota tubuh ya, pada dahi gitu, fil insidadil khalqi, pada tutupan yang khalqi itu maknanya dari sononya gitu, ciptaannya memang sudah tertutup gitu. Fayura isatru, maka dipelihara penutupannya. Li'annahu angkatu, oleh karena dia lebih muangkat, lebih kuat ya, untuk ya ditutupinya, jangan sampai terlihat.
walau ia bisa jaldatun fiha hatta sara la yahisu bima yusibuha sahha sujudu alaiha. Walau ia bisa jildatun fiha, seandainya mengering kulit pada dahinya, hatta sara la yahisu bima yusibuha, sehingga jadilah tidak terasa dengan sesuatu yang mengenainya, sahha sujudu alaiha, maka sah sujud di atas kulit itu tadi. Jadi kulit yang kering, kalau sekarang disebutnya sajadah. Dulu orang sholat itu di atas tanah. Masjid, semua masjid itu tanah. Tahun 60-an, tahun 66 saya ingat tuh mulai tahun 67, 68 gitu, masih banyak rumah tanah, rumah tuh. Rumah saya termasuk itu tanah. Jadi kalau hujan turun malah diguyurin, diratain, kemudian dikasih teh gergaji. Oh, itu kalau udah kering, keringnya keras. Kalau tahu ini tua dari tua. Kalau muda pasti nggak tua. Nah, orang sholat di tanah. Kalau yang udah modern, kulit kambing dipentang, ya sampai kering, kemudian dipakai sholat. Nah, ini yang dimaksud. Ya, jadi kulit yang kering dipakai untuk sujud gitu. Hatta sara la yahisu bima yusibuha, sehingga tidak terasa apa yang mengenainya. Jadi kalau seandainya di bawah sajadah, di bawah kulit itu ada batu, itu dia nggak merasakan apa. Sahha sujudu alaiha, sah sujud di atas kulit binatang, atau kalau sekarang itu sajadah sah. Jadi di dalam hadis yang sahih itu Nabi mengatakan ada beberapa hal yang aku dikecualikan yang tidak boleh pada umat-umat terdahulu. Nah, salah satunya itu ju'ilatil ardu kulluha masjidan, dijadikan seluruh hamparan bumi buat aku dan umatku itu jadi masjid. Artinya boleh sholat di tanah mana saja. Artinya kalau orang Nasrani nggak boleh kebaktian, harus di gereja, karena dia agama samawi itu, bawa Nabi Isa. Agama yang dibawa oleh Nabi Musa, tidak boleh orang Yahudi kebaktian kecuali di sinagog, di gerejanya orang Yahudi. Tapi orang Islam boleh sholat di masjid, di musola, di rumah, di jalanan, di kebun, pinggir kali, di atas gunung, boleh. Ju'ilatil ardu kulluha masjidan, dijadikan seluruh hamparan bumi itu untuk aku dan umatku itu masjid. Artinya masjid itu tempat sujud, boleh. Oleh karena itu nih, bapak-bapak yang rumahnya yakin bersih, kalau sholat di rumah jangan pakai sajadah. Coba deh, sholat jangan pakai sajadah. Baru-baru dingin, kalau yang udah umur dingin ya. Makanya makro yang gini-gini nih. Ini kan berarti dua nih ya, 1, 2. Ini makro ini empuk. Kalau lagu yang segini pakai busa gitu. Pakai busa. Itu makruh ya. Nah, yang bagus coba sholat di rumah jangan pakai. Bisa aja kan, kita yakin kan bersih kan kalau kamar kita. Coba deh, ada rasa nah.
wala yukallifu izalatuha wa illam yahsul lahu min dzalika masyaqqatun, dan tidak dibebankan untuk melepaskannya, ya, untuk melepaskannya kulit. Seandainya ada kulit yang nempel gitu di kepala, itu kulit kepala nempel, tidak harus dibebankan untuk melepaskannya. Wa illam yahsullahu min dzalika masyaqqatun, meskipun tidak hasil dengan demikian itu tadi oleh masyarakat, oleh rasa susah. Jadi umpamanya ada orang bisulan, bisul, kemudian bisulnya pecah, kering, itu kan ada kulit luar tuh. Kalau dibuka kan bisa tuh. Seandainya dia nggak buka pun boleh. Yaitu yang dimaksud dengan wa illam yahsul lahu min dzalika masyaqqatun, meskipun tidak menghasilkan masyaqqat seandainya tidak dilepas. Ya. Wa tsalisuha at-tahammulu bi ra'sihi. Syarat yang ketiga at-tahammulu, menekan biraksihi, dengan kepala. Jadi sujud itu jangan ditempelin, tapi dikasih bobot, ya, dikasih ditekan. Ai fil jabhati faqat, maknanya di kepala saja. Duna baqiyatil a'dha'i, tidak berlaku pada anggota yang lain. Dua tangan, dua kaki, dua lutut, nggak usah ditekan. Yang ditekan itu hanya dahinya. Wa huwa ayyusiba siqala ra'sihi maudhi'a sujudihi, yaitu mengenai seseorang siqala ra'sihi, beban dari kepalanya itu tadi, maudhi'a sujudihi, pada tempat sujudnya. Berapa bobot beban dari tubuh kita ini yang ada pada saat diletakkan, nah itu tekankan. Nah ini nanti bisa praktek ya. Ini kalau orang sujud kakinya seperti ini nempel, maka tidak ada tekanan, nggak ada tekanan. Tapi kalau dia sujudnya ditekan, ditekuk ini, maka akan melahirkan tekanan. Ntar praktekin. Makanya kalau begini makruh, begini makruh. Yang benar, nah gitu. Waktu ini ditekan, kepalanya pasti tekan. Itu rumus secara anatomi sudah seperti itu. Kaki yang ditekan, kepala yang dorong. Kakinya tidak ditekan, kepalanya enteng, karena bobotnya ada di tubuh. Tapi kalau ditekan, bobotnya ada di dahi. Rumus. Ntar praktek. Itu mengapa orang yang menekan itu bisa jadi hitam. Tapi tidak sunnah digosok pakai batu basah supaya hitam. Paham gak nih maksud saya? Ada orang hijrah, anak jalanan, tatonya banyak, tukang mabok, hijrah, hilang 3 bulan, balik udah pakai gamis, ininya udah hitam. Bingung saya, 3 bulan hitam itu. Jadi bukan begitu, ya. Jadi dia secara alami, ya, melahirkan athar simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum ay alamatahum, tanda mereka pengikutnya Muhammad itu, fi wujuhihim, di dahi mereka, min atharis sujud, dari lantaran bekas sujud. Orang fikih bilang namanya ainul hirra, 2 mata kucing. Jadi kalau hitam itu hasilnya harus 2, nggak bisa 1. Kecuali yang dahinya nong-nong kayak ikan lohan, nah itu bisa jadi 1
Tapi kalau yang dahinya normal, ainul khirrah pasti dua hitamnya. Nih, karena di sini karata nih. Nanti bapak pegang dikacain ya, ini rendah. Nah, dia tinggi. Jadi kalau dia dipakai untuk bertekanan, di sini hitamnya pasti dua. Nah, yang jadi umat Nabi Muhammad laki atau perempuan? Dua-duanya. Kalau maknanya simahum fi wujuhihim, maknanya hitam harus kelihatan. Bini ente setuju gak dahinya hitam? Mau gak ibu-ibu? Gak bakalan mau. Orang lecet dikit aja dibawa ke salon, poles supaya glowing. Lemaknya kan hitam dua di sini. Nah, mungkin. Nah, oleh karena itu beda pendapat. Orang-orang muhadis mengatakan sima fi wujuhihim ainul khirrah, emang hitam. Tapi ulama-ulama yang lain seperti sufi mengatakan bukan. Jadi sima fi wujuhihim itu ba'dal yaumil ba'tsi wan nusur, ketika dia bangkit dari kuburan diiring yang dikatakan hurran muhajjalin min atharil wudu, mukanya bercahaya dan anggota tubuhnya bercahaya karena berwudu waktu masih hidupnya. Lihat, jadi bukan maknanya hitam. Sebab kalau hitam ini nggak ada yang hitam nih, nggak ada yang bagus orang. Yang kedua, ada yang mengatakan ada ayat yang mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maksiat dan lain sebagainya, itu mencegah dengan sholat. Gimana mencegah? Jadi orang Islam kalau yang dia sholat, dia janjian besok mau melakukan kesalahan, pagi dia biasa habis mandi dia sholat duha 2 rakaat, jalan kerja, usaha, bisnis gitu. Nah, habis mandi dia wudhu, waktu dia ngaca di sini ainul khirrah, hitam dua ini keluar hitam. Ragu dia. Dia tanya sama istrinya, dahiku hitam gak? Enggak, katanya. Dia balik lagi di kaca, hitam dua. Maka dia ambil uang, turun ya, ketemu anak-anak sekolah. Ini sekolah ya, ya ini buat jajan ya. Tapi nanya dulu, di dahi om ini ada arang nggak, hitam nggak? Nggak ada om, bersih. Gitu. Dia naik lagi di kaca. Itu yang dimaksud dengan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dia telepon, gak jadi pertemuan, gak jadi dia melakukan kesalahan. Dia dicegah oleh sholat yang dia lakukan. Itu namanya simahum fi wujuhihim min atharil sujud. Jadi penafsirannya itu banyak. Ya, kan kalau yang hijrah itu semangat emang dibikin itu. Yang bingung saya 3 bulan itu kita puluhan tahun. Nah, jadi kembali lagi ya, kalau ditekan ujung kakinya maka bobotnya ada di dahi. Kalau dia enteng maka tidak ada bobot di dahi. Tertib ya. Warabi'uha, syarat yang keempat, adamul hubiyyi li ghairihi. Tidak ada turun selain daripada sujud. Ai Allah yang sudah disujudi ghairahu, ya, wahdahu. Bahwa dia tidak bermaksud dengan sujudnya itu ghairahu, selain daripada memang sujud. Jadi wahdahu, semata-mata mau sujud. Dulu saya pernah kasih contoh ini karena ini diulang, ini
khusus menyebutkan tentang syarat sujud. Orang sholat tapi dia lagi pusing kepalanya, migrain, sholat dia ruku gak terasa, gak enak, tidak senyuman dan hamidah. Waktu dia bilang Allahu Akbar mau sujud, jatuh dia, belum gitu, jatuhnya pala duluan. Kan pas tuh emang waktunya sujud tuh, maka dia bilang, nah udah kalian aja sujud gitu, biasa. Kenapa? Karena dia tadi waktu sujud itu gak punya maksud, sujudnya dia jatuh, bukan mau sujud. Jadi dia mesti berdiri langsung dia pengen sujud, harus ada tujuan sujud. Itu yang dimaksud dengan Allah yang sudah disujudi, ya, tidaklah bermaksud Allah yang sudah disujudi ghairuhu wahdahu, tidaklah bermaksud ya dengan sujudnya itu selain daripada sujud, nggak ada. Wal huwi bidomil ha wa fathiha, hawi ya, maknahu as-sukutu min a'la ila asfala, maknanya itu gugur, jatuh dari atas ke bawah, ubihi, turun ya. Wa amma bidhammi huwi ya, wa amma bidhammi faqat maknahu al-irtifa ya, maknanya itu mengangkat. Kaza fil misbahi, demikian penjelasan itu di dalam kitab Misbahul Munir ya. Misbahul Munir itu Imam Al-Fayyumi menulis buku Misbahul Munir, namanya nih, Al-Misbah, satu jilid sebesar Al-Quran. Beli itu Ustaz. Kenapa? Karena dia ensiklopedi bahasa yang paling kecil. Jadi dia bukannya seperti kamus, tapi dia seperti ensiklopedi. Jadi satu kata wazannya apa, kemudian maknanya ada berapa. Kalau ada maknanya ada empat-empatnya disebutin. Misbahul Munir ya, Imam Al-Fayyumi. Wa khamisuha alla yasjuda ala syai'in ay muttasilin bihi yataharraku bi harakatihi ay fi qiyamihi walau bil quwwati in shalla qa'idan. Alla yasjuda ala syai'in, tidak boleh sujud di atas sesuatu, ay muttasili bihi, yang terhubung dengan badannya, bihi ay bi badanihi gitu. Ini seperti Pak Haji Ubaidillah ya, dia pakai sorban, dia namanya sorbannya itu syai'ul muttasil, sesuatu yang bersambung. Kenapa? Emang ditaruhnya di leher gitu. Waktu sujud sajadahnya ke sini gitu, dia sujud gini, nggak boleh ya. Itu syai'un ay muttasilin bihi, terhubung dengan badannya, biyataharraku biharakatihi, yang bergerak benda itu dengan bergerak tubuhnya. Coba lihat Pak Haji Ubaidillah, dia bergerak, sorbannya ikutin. Nah itu namanya mutaharrik. Tapi kalau ini kan nggak begini, kita sholat pakai sajadah, kita bergerak kemana-mana, sajadah bergerak nggak? Boleh kita sujud karena dia munfasil, terpisah sama kita. Kalau yang muttasil nempel di tubuh kita. Awal. Tapi kalau sorbannya dilepas, ditaruh, boleh. Tapi selama dia bergerak dengan bergeraknya tubuh kita, awal. Ya taharraku biharakatihi, bisa bergerak benda itu dengan bergerak dirinya. Ai fi qiyamihi, ketika berdiri, walau bil quwwati, meskipun dengan kekuatan.
Insyaallah qaidan, apabila seorang sholatnya itu dalam keadaan duduk, wasajada ala muttasidin bihi, dan sujud ia pada benda yang terhubung dengan dirinya, la yataharraku biharakatihi, yang tidak bergerak dengan bergerak dirinya, fil qu'udi, ya, pada tempat duduknya. Wa kana aisul law shalla min qiyamin la ta'arraka bi harakatihi fayadurru dzalika. Maka seandainya sholat seseorang berdiri, bergerak sesuatu itu dengan bergerak tubuhnya, fayadurru dzalika, mudarat, artinya nggak boleh. Nah, sekarang kalau orang sholatnya duduk, ya emangnya sakit ya, duduknya di kursi panjang. Kalau sekarang udah jarang kursi panjang, dulu warteg kursinya panjang. Ya, di rumah-rumah penduduk meja makan itu panjang, kursinya panjang luas. Kenapa? Biar muatnya banyak. Kenapa? Anaknya 12, 10, 8, paling dikit 6 orang. Banyak. Nah, dia kursinya ini kiblat, kan dia pakai nih, dia sholat gitu. Kemudian ketika dia sujud, sujudnya di kursi yang panjang itu. Nah, itu dia masih dihukumkan boleh, karena kalau dia bergerak itu tidak terbawa, walaupun kursinya nempel dengan tubuhnya, seperti sajadah nempel dengan tubuhnya. Bisa bedanya? Nah, itu masih boleh. Wa manit muttasilu, ya, wa minal muttasili juz'uhu, dan di antara yang tersambung itu cuma sebagiannya saja, yaitu bagian kursi yang didudukinnya aja. Fala yasihu sujudu ala nahwi yadihi, maka tidak sah sujud seseorang di atas tangannya. Kita sholat nih, nyalain Allahu Akbar gitu, nggak sah, karena tangan ini muttasil dengan tubuh kita. Waktu kita bergerak, dia ikut bergerak, ya, nggak boleh. Bahkan dalam salah satu hadis, kan kalau orang sholatnya di tanah, bisa jadi waktu dia sujud itu ada batu yang tajam. Ya. Waktu dia gini, gitu, nggak boleh diangkat. Terus ya biarin aja. Dan nggak boleh diusap waktu dia angkat, sampai dia jatuh sendiri. Itu ada hadis yang menjelaskan semacam. Lagi bapak-bapak kalau nggak pernah ngerjain sholat, nggak pakai sajadah, nggak nangkep nih, kurang nangkepnya. Sebelum COVID-19 itu, sekarang sih udah mulai lagi banyak orang tawakuf pengajian itu di puncak, Pak. Dan dulu saya buka seperti itu. Banyak yang undang, nah ada di antara mereka bikin tawakufan itu, dia acaranya itu di luar terbuka, itu qiyamul lail terbuka, di alam terbuka, sholatnya di tanah, padahal mereka orang Jakarta. Nah, saya berapa kali diundang gitu, ada majlis taklim seperti itu. Giliran kita lagi, kalau giliran lagi tajam, di dia nih, ya udah baca. Dan jangan diangkat. Giliran mau balik lagi, rada begini kita. Nah, kata Nabi, biarkan dia jatuh bersamaan dengan dosa. Jadi, karena sama nanti ya, di salat ini tekan ya, biar ini, biar kan. Semakin ini ditekan, ini semakin tekan. Semakin ini entek, ini entek. Yang kedua, kalau di rumah sholatnya jangan pakai, ya. Nanti ceritain apa rasanya, nggak mungkin ada rasanya.
amal munfasilu, adapun yang terpisah walau hukman, meskipun terpisahnya secara hukum, kamudin seperti kayu, au mandilin biyadihi, atau sapu tangan di tangannya, fayasiku sujudu alaihi, maka sah sujud dengan ya sapu tangan yang ada di tangannya. Karena apa? Sapu tangan ini kan sebenarnya bisa kan? Oh, sapu tangan kan ini ya, waktu mau sujud saya taruh gitu, ini nggak nempel ya, sapu tangan ini apa itu boleh ya. Atau kayu, ada kayu yang nempel nggak apa-apa. Kalau orang Syiah itu bau batu buder, dikantongin kemana-mana tuh. Jadi dia nanti kalau sholat di pas sujud ditaruh, boleh nggak? Boleh ya, karena dia kenapa pakai batu? Karena dia ibadatnya itu seperti India, Pakistan, itu tebel gitu. Jadi waktu sujud nggak nempel. Tapi kalau ditaruhin batu jadi nempel. Orang nafsirnya kalau di ini macam-macam, sofa tuh apa, pusing kayak dengerin. Oke. Ya, li'annahu la yu'addu muttasilan fil qurbi, karena dia sapu tangan kayu tidak dihitung berhubung atau tersambung pada tubuhnya fil qurbi menurut urut. Wa kadza tarfu imamati tawili jiddan, demikian juga ujung imamah yang panjang. Imamah itu sorban yang diikat di kepala imamah, tapi ujungnya panjang, gitu, 1 meter ujungnya. Bihaitsu la yataharraku biharakatihi, sekiranya tidak bergerak ketika dia bergerak, panjang nih, panjang gitu, sampai semeter 2 meter gitu. Waktu dia ruku dia sujud nggak bergerak walaupun nyambung gitu. Nah ujungnya kita ditarik gitu, ditarik ini boleh. Kenapa? Waktu dia berdiri dia ruku dia sujud nggak bergerak nih ujungnya. Ini cuma masalah, ada nggak orang pakai imamah yang ujungnya sampai panjang? Bisa jadi kalau dia orang Pakistan, India. Pernah lihat orang pakai panjang 4 meter ya, nah itu boleh. Dia anahu fi hukmil munfasili, karena dia hukumnya munfasil walaupun aslinya muttasil, karena sorbannya panjang kan terhubung muttasil. Tapi hukumnya munfasil karena waktu dia bergerak nggak bergerak tuh panjang. Pasal disuha wallahu a'lam.